Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gema Gautama Judu. Saya biasa dipanggil Gema. Saya dari jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, dengan NIM 2025 106162. Di sini saya ingin mempresentasikan pidato untuk memenuhi tugas dari Pak Berno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat yang hadirin, para akademisi dan praktis komunikasi politik, hadirin yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak hadirin untuk memahami lebih dalam tentang peran strategis komunikasi dalam menyampaikan pesan politik, sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi kehidupan kontemporer saat ini. Di era demokrasi modern, politik ini bukan hanya sekedar urusan elit atau urusan segelintir orang. Politik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, strategi komunikasi menjadi kunci utama dalam menyampaikan pesan politik yang efektif dan dapat diterima oleh publik. Strategis komunikasi dalam seni dan ilmu adalah menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik secara sistematis, terencana, dan efektif. Ini mencakup pemilihan media, penyusunan narasi, dan pengaturan tema, dan pemilihan target audiens yang tepat. Mengapa strategi komunikasi ini sangat penting? Karena dalam negara demokrasi, legitimasi kekuasaan bergantung pada dukungan rakyat. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan kebijakan terbaik pun bisa gagal memperoleh dukungan publik. Pesan yang pertama dalam strategi komunikasi politik adalah pesan yang jelas dan konsisten. Pesan politik harus sederhana, mudah dipahami, dan konsisten dalam semua platform. Pesan yang berbelit-belit atau kontradiktif akan menimbulkan kebingungan dan kehilangan kepercayaan publik. Contoh sebuah pesan atau pesan politik yang sederhana namun kuat dari Obama, yaitu Make America Great Again, atau dari Trump, yaitu Yes We Can. Keduanya sederhana namun sangat kuat. Pemilihan target komunikasi di era digital saat ini adalah pemilihan yang sangat beragam, mulai dari media sosial tradisional seperti televisi dan koran, hingga media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Setiap media memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda-beda. Politisi dan tim komunikasi harus memahami kekuatan dan memahami kelemahan dari masing-masing platform. Kapan menyampaikan pesan yang sangat menentukan efektivitasnya. Momentum politik seperti menjelang pemilu atau saat isu-isu yang sedang terhangat harus dimanfaatkan dengan baik. Di sini sebaliknya, timing yang buruk akan membuat pesan tenggelam atau bahkan kontradiktif.
Tidak semua pesan politik sangat menentukan efektivitasnya, karena tidak semua pesan politik cocok untuk semua kelompok. Generasi muda membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan generasi tua. Masyarakat urbaan berbeda dengan masyarakat rural. Strategi komunikasi yang harus efektif untuk memahami karakteristik setiap segmen dan menyesuaikan pendekatan komunikasinya. Kita hidup di era di mana kebenaran sering terkalahkan oleh narasi yang lebih menarik. Hoax dan informasi yang menyebar lebih cepat daripada fakta. Ini menciptakan tantangan bagi komentator politik untuk membangun kepercayaan berdasarkan kebenaran. Di sini pesan politik harus menjadi media sosial yang tercipta dari echo chamber, di mana orang hanya mendengar pendapat yang sejalan dengan pandangan mereka. Ini mempersulit atau mempermudah? Tidak, ini jawabannya sangatlah untuk menjangkau audiens yang beragam dan menciptakan dialog yang kontraproduktif. Masyarakat dibanjiri informasi setiap hari. Bagaimana membuat pesan politik kita menonjol di tengah kebisingan informasi ini? Ini membutuhkan kreativitas dan inovasi dari strategi komunikasi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik mengalami penurunan banyak di banyak negara. Ini menjadi tantangan besar bagi tim komunikasi politik. Tim komunikasi politik harus membangun kepercayaan kembali, membutuhkan komunikasi yang transparan, konsisten, dan autentik. Strategi komunikasi yang efektif secara alami adalah manusia secara alami memudah mengingat cerita pada data statistik. Komentator politik yang efektif menggunakan teknik storytelling untuk membuat pesan mereka lebih berkesan dan emosional. Di sini tidak cukup hanya hadir dalam satu platform. Strategi komunikasi harus modern dan mengintegrasi berbagai platform dengan pesan yang konsisten, namun disesuaikan dengan karakteristik platform masing-masing. Di era media sosial saat ini, kecepatan respon sangat penting. Isu-isu meledak, hitungan jam, tim komunikasi harus siap merespon dengan cepat, namun tidak menghilangkan akal budi mereka. Di sini, strategi komunikasi yang efektif bukan berarti menghalalkan segala cara. Ada berbagai hal yang harus dibatasi, etika, dan harus dijaga. Yang pertama, tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Harus menghormati privasi dan martabat lawan politik. Menjaga kesantunan dalam berbagai platform. Bertanggung jawab atas dampak pesan yang disampaikan. Penutup dari saya, hadirin yang terhormat, strategi komunikasi bukan sekedar teknik atau teknik semata. Ini adalah jabatan antara pemimpin dan rakyat, antara kebijakan implementasi atau visi dan realitas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi yang majemuk, strategi komunikasi politik yang efektif harus mampu menyatukan bukan memecah belah, mendidik bukan memanipulasi, membangun harapan yang realitas ini, menghormati keberagaman pandangan masyarakat. Kepada para praktisi komunikasi politik, ingatlah bahwa kekuatan yang memiliki sangat besar. Gunakan dengan bijak dan kemampuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Kepada para akademisi, teruslah mengembangkan ilmu komunikasi yang baik sesuai dengan konteks Indonesia saat ini, hingga kita tidak hanya mengimpor dari luar, tapi juga menciptakan model komunikasi politik di autensi Indonesia. Dan kepada masyarakat umum, jadilah konsumen informasi yang cerdas, kritis terhadap pesan-pesan politik yang diterima, namun tetap terbuka terhadap dialog dan perbedaan pendapat. Mari kita bangun kultur komunikasi politik yang sehat,
dan di mana perbedaan pendapat tidak menghancurkan persatuan, di mana kritik membangun bukan menghancurkan, dan di mana kebenaran lebih berharga dan kemenangan hanyalah sesaat. Komunikasi politik adalah fondasi demokrasi yang sehat, dan demokrasi yang sehat adalah kunci kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi hadirin yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.